Yos, menurutmu sosok Bapak yang terhormat nih Peter Gontan Yos, eh, tiba-tiba keluar dengan statement seperti itu. Sebenarnya ada apa? Kira-kira menurutmu, apakah ini ada unsur lain di luar sepak bola? Menurutmu gimana, Yos? Iya, iya kita memang sudah berkali-kali kita bahas mengenai polemik ini ya, mana lokal, mana yang keturunan, mana yang naturalisasi. Tetapi memang seringkali ketika timnas berlaga, ya memang celah-celah itu pasti ada. Jadi ya entah apa ya motifnya di belakangnya, tetapi pasti ada polemik itu akan di-up lagi ya, di-speak up lagi sehingga menjadi perdebatan yang panas di Indonesia, begitu juga di media Indonesia begitu. Ya kita tahu Pak Peter Gonta kemarin juga sebenarnya melayangkan beberapa kritik begitu ya, yang terbilang memang cukup sebenarnya beberapa poin yang kenapa memang baru bisa dipertanyakan sekarang begitu, padahal kan sebenarnya sudah lama begitu, seperti paspor gitu kan. Itu kita kan sebenarnya beberapa kali sudah bahas kenapa masih dibilang ada ganda paspor gitu kan, padahal sudah melalui proses naturalisasi, otomatis kan seharusnya sudah melepas kewarganegaraan asingnya untuk dapat berikrar menjadi warga negara Indonesia. Tapi mungkin ya entah apa yang dipikirkan beliau sehingga beliau bisa menuliskan kalimat seperti itu. Kemudian juga dengan pemain naturalisasi ini yang dibilang tidak, ya dibilang nanti ini adalah bukan Indonesia, bukan tim nasional, bukan timnas tapi timnat gitu ya, timnas naturalisasi. Ya memang kita lihat ya, kalau kita mengkritik itu sebenarnya kan tidak masalah, tetapi bagaimana cara kritiknya itu harus juga proporsional, juga harus bisa dilakukan kritik secara benar dan logis juga tentunya. Kalau misalkan mengkritik bagaimana nanti pembinaan usia dini itu tidak masalah, karena memang ya kita memang sangat concern di grassroots kita, di akar rumput kita, di bottom of pyramid yang memang saat ini mulai perlahan-lahan ya secara perlahan dibenahi oleh federasi. Jadi masyarakat kita juga pelan-pelan sedikitnya mulai merasakan bahwa pembenahan itu ada, tetapi memang itu semua butuh proses ya, tidak serta-merta langsung jadi instan kemudian dapat dinikmati. Tetapi memang kalau memang cara kritiknya itu salah, nanti ya ujung-ujungnya hasilnya seperti hate speech begitu kan, seperti ada ujaran kebencian begitu. Kalau memang tidak betul cara mengkritik, kritik itu boleh, tetapi ya harus by data juga. Terlebih lagi dan terpenting, kritik itu harus ada solusi. Jadi kalau kritik tapi tidak ada solusi, ya itu sama saja kan begitu. Jadi tidak tidak membuahkan hasil atau perbaikan, karena kalau kritik ya betul kan nanti ujungnya akan menjadi perbaikan dan koreksi kita bersama begitu sebagai insan sepak bola begitu. Kalau hanya bilang ini kenapa ini, ya itu sudah pasti tidak ada solusi yang ditawarkan gitu, sehingga masyarakat menilai kenapa selalu dibicarakan, padahal di era-era sebelumnya ketika ya itu tadi dari awal kita sudah singgung bahwa masa-masa kelam sepak bola Indonesia seharusnya di saat itulah kritik tajam itu perlu begitu, kritik tajam ya. Tetapi memang kenapa saat itu tidak terekspos itu kritik tajam, ya mungkin kita tidak tahu gitu. Jadi sekarang ini ketika orang sedang glorifikasinya sedang banyak, sedang hype-nya tim nasional kita berhasil mendapatkan 2 poin di laga kemarin gitu, langsung celah-celah itu dipergunakan untuk orang-orang yang mungkin ya bisa untuk mencari engagement ataupun ada niat lain gitu. Kalaupun unsur politis ya seharusnya memang kita sebenarnya tidak bisa terlepas ya sepak bola dan politik, meskipun dua hal ini tidak boleh disatukan begitu. Tapi memang nyatanya ya seringkali kan ya apa yang terjadi kita lihat sekarang, kalau ada orang mengkritik itu pasti latar belakangnya nanti apa dulu begitu. Kalau kita lihat Pak Peter Gonta ini juga kan dulu mantan ini ya dubes ya di Polandia, juga pernah menjadi komisaris BUMN gitu, meskipun di 2019 mengalami reshuffle istilahnya atau pergantian. Atau mungkin karena latar belakang inilah yang menjadi landasan sehingga beliau melayangkan kritik kepada penerus yang sekarang gitu, yang sementara waktu itu ketua BUMN sampai sekarang pun juga masih ketua PDRC kita yang sekarang gitu, Bapak Erick Thohir.
apa karena landasan inilah sehingga terus terjadi kritik yang terus menerus atau terjadi kebencian terus menerus gitu. Kritik itu didasarkan pada hal-hal yang bersifatnya proporsional. Kita lihat konteksnya saja gitu. Yang didebat adalah argumen, yang didebat adalah konteks dari pembicaraannya, bukan langsung tiba-tiba naturalisasi asing gitu. Tiba-tiba timnas itu diisi pemain asing ya, artinya kita kecolongan sama pemain asing ya. Loh, berarti selama ini kita ngapain aja begitu kan? Ya kenapa tidak dari dulu ketika sepak bola Indonesia memang betul-betul sedang butuh kritik yang tajam sehingga tidak terjadi langkah-langkah seperti sekarang ini kecolongan. Para pengkritik itu datang begitu untuk memberikan kritik yang bagus tentunya. Tetapi baru ketika sekarang ada langkah yang resmi dan legal ya dari Federasi Internasional bahwa kita boleh menggunakan pemain keturunan dengan syarat tertentu, lalu hal itu terekspos lagi, di speak up lagi, seolah-olah memang perdebatan ini tidak ada habisnya begitu ya. Ya kan sederhana ya, kita ini kan butuh cara yang baik untuk mendapatkan timnas yang baik, mengutuk kritik yang baik untuk mendapatkan kemajuan sepak bola. Jadi saat ini masyarakat bingung lah, ini antara kritik yang benar, kritik dan solusi, kritik yang membangun ataupun ya itu tadi yang dipergunakan untuk dengan orang-orang tertentu untuk mendapatkan ya sedikit nanti exposure atau keuntungan lain gitu kan dalam sepak bola, dalam konteks sepak bola. Kalau kita berbicara pengamatannya sebenarnya juga banyak yang mengkritik secara bagus begitu kan, tapi kita lihat dulu sini urgensinya apa, latar belakangnya apa gitu. Jadi jangan seolah-olah ada traumatik itu lalu tiba-tiba nanti kita serang gitu orang-orang yang membuat trauma kita. Itu tidak boleh, karena sepak bola memang terbuka untuk siapapun. Sepak bola juga butuh masukan dan kritik yang tajam dari siapapun, tetapi konteksnya harus dilihat. Jangan ada unsur seperti itu tadi ya, yang memberatkan sebelah lalu tiba-tiba ya jadi besar lagi gitu. Memang kedepannya kita harus butuh kritikan yang bagus, tetapi dilihat cara mengkritiknya yang benar agar tidak menjadi kritik yang salah, yang percuma juga kita orang mengkritik istilahnya cuma ngomong doang gitu kan ya tidak ada gunanya begitu ya. Kita harapkan timnas Indonesia kedepannya selalu dapat mendapat perhatian lebih baik dari para yang mengkritik ataupun juga dari masyarakat yang mendukung kebijakan penuh dari pemerintah dan Federasi Sepak Bola di Indonesia. Ya, memang dengan pemain-pemain itu yang didatangkan diaspora, naturalisasi itu banyak kritik tentu, tapi kan ada anggapan seperti ini, pemain naturalisasi itu dengan terlalu banyaknya itu akan jadi bom waktu bagi pembinaan usia muda kita. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita lihat bagaimana timnas U16 kita bermain, bagaimana tim U20 kita bisa juara AFF yang rasa-rasanya 10, 15, 20 tahun yang lalu kita aja juara di Asia Tenggara aja susah, bahkan untuk kelompok umur. Tapi semenjak perlahan-lahan kita dalam jangka waktu ya 1-2 tahun selalu bisa jadi juara, meskipun tingkat seniornya sampai sekarang masih belum ya untuk di kelas Asia Tenggara. Tapi untuk di kelompok umur kan kita juga cukup oke. Dan kita lihat kelompok umur usia paling muda ya U16 itu Nova Arianto sudah bisa memilih pemain berasal dari klub, meskipun klub itu hanya ikut EPA ya, tapi setidaknya ada, tadi kamu bilang guys, memang sudah ada berprogres untuk pembinaan usia muda. Yang Pak Peter Gonta juga kritik adalah pembinaan kita. Tapi di mana beliau waktu Indra Safri tidak digaji hampir setahun, bahkan dia belusuan dengan uang sendiri, belusuan cari pemain ke daerah-daerah di Indonesia, sampai ada filmnya kan itu. Jadi kemana beliau? Itu yang pertama, yang perlu disampaikan selain pemain naturalisasi.